Bayangkan, sejenak kamu berdiri di sebuah jalan panjang yang belum pernah kamu lewati sebelumnya. Di ujung sana, belum terlihat apapun. Gelap, sunyi, dan penuh tanda tanya. Namun jauh di dalam hati, ada suara kecil yang berkata, semuanya akan baik-baik saja. Itulah awal dari kepercayaan pada masa depan yang cerah. Seringkali, yang membuat kita ragu bukanlah kegagalan yang sudah terjadi, melainkan rasa takut pada hal yang belum terjadi. Kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana jika aku gagal, sampai lupa bertanya, bagaimana jika aku berhasil. Selamat datang kembali di channel ini, di mana kita akan bersama-sama membongkar keraguan dan membangun kepercayaan diri. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting. Bagaimana cara memupuk keyakinan akan masa depan cerah, bahkan ketika jalan di depan terlihat samar. Ini bukan sekadar motivasi kosong, tapi panduan praktis yang bisa kamu terapkan mulai hari ini juga. Mari kita mulai dengan pilar pertama, dan yang paling fundamental, pahami bahwa masa depan dibentuk hari ini. Banyak orang salah mengira bahwa masa depan cerah adalah semacam hadiah lotre yang jatuh dari langit, atau takdir yang sudah digariskan, tanpa bisa diubah. Padahal, masa depan adalah sebuah bangunan yang kita rancang dan bangun sendiri. Bata demi bata, setiap harinya. Keputusan-keputusan kecil yang kita ambil hari ini, itulah yang menjadi fondasi masa depan kita. Pikirkan tentang ini. Cara kita bangun pagi, apakah kita menekan tombol tunda berulang kali? Atau kita bangun dengan semangat untuk memulai hari? Usaha kita untuk belajar hal baru. Apakah kita meluangkan waktu 15 menit setiap hari untuk membaca buku atau menonton video edukatif? Atau kita menghabiskan waktu dengan scroll tanpa tujuan? Keberanian kita untuk mencoba lagi setelah jatuh. Saat kita menghadapi penolakan atau kegagalan, apakah kita memilih untuk berhenti? Atau kita menganggapnya sebagai pelajaran berharga dan mencoba lagi dengan cara yang lebih baik? Setiap tindakan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan menjadi investasi jangka panjang untuk diri kita di masa depan. Saat kamu disiplin pada hal-hal kecil hari ini, kamu sedang menabung cahaya untuk masa depanmu. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu hari yang produktif. Pilar kedua adalah mengubah rasa takut menjadi bahan bakar. Mari kita jujur. Takut itu wajar, sangat manusiawi. Semua orang, bahkan orang-orang yang paling sukses sekalipun, pernah merasa ragu dan takut. Bedanya adalah, orang yang berhasil bukanlah mereka yang tidak pernah merasa takut, melainkan mereka yang tetap melangkah maju meski rasa takut itu ada. Mereka tidak membiarkan rasa takut menghentikan langkah mereka. Sebaliknya, mereka menjadikannya sebagai sinyal bahwa mereka sedang keluar dari zona nyaman. Rasa takut seringkali muncul ketika kita akan melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang besar, sesuatu yang penting bagi pertumbuhan kita. Jadi, lain kali rasa khawatir itu datang, coba ubah cara pandangmu. Jangan melihatnya sebagai tanda untuk berhenti, tapi lihatlah sebagai tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Katakan pada dirimu sendiri, "Oke, aku merasa takut. Itu artinya aku sedang di jalur yang benar." Proses ini akan membawaku lebih dekat pada versi terbaik dari diriku. Gunakan energi dari rasa takut itu untuk lebih berhati-hati dalam merencanakan, untuk mempersiapkan diri lebih baik, dan untuk mendorongmu melompat lebih tinggi. Selanjutnya, pilar ketiga, visualisasikan masa depan yang kamu inginkan. Ini mungkin terdengar klise bagi sebagian orang, tapi ini adalah teknik yang sangat kuat dan digunakan oleh banyak atlet, pengusaha, dan seniman sukses. Otak kita tidak selalu bisa membedakan antara imajinasi yang jelas dengan kenyataan. Ketika kamu secara rutin memvisualisasikan kesuksesanmu, kamu sebenarnya sedang melatih otakmu untuk mengenali jalan menuju ke sana. Tutup matamu sejenak, sekarang juga kalau bisa. Bayangkan dirimu 5
atau 10 tahun dari sekarang? Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu sedang berbicara di depan banyak orang? Memimpin sebuah tim? Atau mungkin menciptakan sebuah karya seni? Di mana kamu berada? Di sebuah rumah yang nyaman? Di negara yang selalu ingin kamu kunjungi? Atau di sebuah kantor yang kamu bangun sendiri? Siapa yang ada di sekitarmu? Orang-orang yang kamu cintai? Kolega yang menginspirasi? Rasakan emosinya, rasakan kebahagiaan, kebanggaan, dan kedamaian yang menyertainya. Gambaran itu bukanlah mimpi kosong. Itu adalah peta, sebuah cetak biru yang bisa kamu capai jika kamu percaya dan terus bergerak ke arahnya setiap hari. Pilar keempat yang tak kalah penting adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Di era media sosial seperti sekarang, ini adalah perangkap yang paling mudah menjerat kita. Kita membuka Instagram, TikTok, atau LinkedIn, dan kita melihat pencapaian orang lain yang tampak begitu gemilang. Teman kita baru saja dipromosikan, orang lain sedang liburan impian, sementara kita merasa terjebak di tempat yang sama. Perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Ingatlah ini. Setiap orang punya garis waktu dan jalannya masing-masing. Bunga mawar tidak mekar lebih cepat, hanya karena ia melihat bunga matahari sudah lebih dulu mekar. Keduanya indah pada waktunya sendiri. Membandingkan perjalananmu dengan garis finish orang lain hanya akan membuatmu lupa betapa berharganya proses yang sedang kamu jalani. Fokuslah pada satu-satunya perbandingan yang sehat. Apakah hari ini aku sedikit lebih baik dari diriku yang kemarin? Apakah aku belajar sesuatu yang baru? Apakah aku lebih sabar, lebih berani, lebih disiplin? Jika jawabannya iya, berarti kamu sedang melesat di jalurmu sendiri, menuju masa depan cerahmu. Pilar kelima, kelilingi diri dengan energi positif. Kamu mungkin pernah mendengar ungkapan, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu denganmu. Ini benar sekali. Lingkungan sangat memengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Jika kamu bergaul dengan orang-orang yang pesimis, yang selalu mengeluh, dan yang meremehkan mimpi-mimpimu, perlahan tapi pasti, energi negatif mereka akan meresap ke dalam dirimu. Sebaliknya, carilah dan bergaulah dengan orang-orang yang mendukung, yang menyemangatimu saat kamu jatuh, yang merayakan kemenangan kecilmu. Orang-orang yang percaya pada potensimu, bahkan saat kamu meragukan dirimu sendiri. Kata-kata yang baik dan dukungan yang tulus akan menumbuhkan keyakinan dalam dirimu seperti air menyirami tanaman. Kata-kata negatif hanya akan menjadi racun yang memadamkan cahaya di dalam dirimu. Pilihlah lingkaran pertemananmu dengan bijak, karena mereka adalah bagian dari tim suksesmu. Kemudian, pilar keenam, terimalah proses, bukan hanya terobsesi pada hasil. Kita semua ingin cepat sampai di tujuan. Kita ingin sukses sekarang juga, tapi hidup jarang sekali berjalan seperti itu. Jalan menuju masa depan, cerah seringkali penuh dengan tanjakan curam, tikungan tajam, dan rintangan yang tak terduga. Di saat-saat itulah karakter kita ditempa. Disitulah mental kita menjadi kuat dan hati kita menjadi lebih tangguh. Jika kamu hanya fokus pada hasil akhir, kamu akan mudah frustrasi dan menyerah ketika menghadapi kesulitan. Tapi, jika kamu belajar untuk mencintai prosesnya, proses belajar, proses mencoba, proses gagal, dan proses bangkit lagi, maka setiap langkah, bahkan langkah yang terasa mundur sekalipun, akan terasa berharga. Jangan buru-buru ingin sampai. Nikmati setiap pelajaran di sepanjang perjalanan. Hargai setiap keringat dan air mata, karena itulah yang akan membuat pencapaianmu terasa jauh lebih manis. Dan yang terakhir, pilar ketujuh yang menyatukan semuanya. Percaya pada dirimu sendiri. Setelah semua strategi dan teknik, pada akhirnya semua kembali pada satu hal ini. Kamu bisa memiliki rencana terbaik di dunia, lingkungan paling suportif, dan visualisasi paling jelas, tapi jika di dalam hatimu, kamu tidak percaya
bahwa kamu mampu, semua itu tidak akan ada artinya. Kepercayaan diri adalah bahan bakar utama yang akan terus membuatmu bergerak. Tak peduli berapa kali kamu jatuh, tak peduli berapa banyak orang yang meragukanmu. Selama kamu masih mau bangkit dan berkata pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa, maka masa depan cerah itu tetap menunggumu. Ucapkan afirmasi ini pada dirimu setiap pagi, di depan cermin. Aku mampu, aku berharga, aku sedang menciptakan masa depanku yang cerah. Ini bukan kebohongan. Ini adalah kebenaran yang perlu kamu ingatkan pada dirimu sendiri setiap hari. Jadi, mari kita rangkum. Masa depan cerah itu bukan tentang jalan yang selalu mudah, tapi tentang sikap kita yang selalu memilih untuk tidak menyerah. Ini tentang keberanian untuk bermimpi besar, keberanian untuk mencoba hal baru, dan yang terpenting, keberanian untuk percaya pada diri sendiri dan pada prosesnya. Ingatlah kalimat di awal tadi. Langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah cahaya besar untuk esok hari. Jangan menunggu sampai kamu merasa siap, karena perasaan itu mungkin tidak akan pernah datang. Mulailah dari tempatmu berada. Dengan apa yang kamu punya, teruslah melangkah satu demi satu. Karena masa depan cerah itu bukan sekadar harapannya sedang menunggumu untuk diwujudkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini memberimu sedikit saja cahaya dan harapan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Bagikan juga ke temanmu yang mungkin sedang butuh pengingat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Teruslah melangkah.